terlibat dalam simulasi ini terdiri dari rescuer Basarnas Lampung, personil dari Batalion Alat Pelopor Brimob Polda Lampung, personil dari Ditsamakta Polda Lampung, dan anggota Forum Rescue Relawan Lampung. Dapat kita saksikan bersama, saat ini tim rescue khusus digunakan untuk proses evakuasi di gedung runtuh. Truk rantis dari Brimob, peralatan-peralatan yang dapat menjebol bagian-bagian konkret dari bangunan yang runtuh. Kemudian konkret saw, peralatan-peralatan yang untuk mendobrak. Selain itu gunakan door opener. Saat ini dapat kita saksikan tim rescue melaksanakan briefing pembagian tugas sebelum melaksanakan pekerjaan di bangunan runtuh. Dan tim bertugas untuk membagi tugas kepada setiap masing-masing personil agar terjadi pembagian tugas yang jelas dan masing-masing personil sudah mendapatkan tugas masing-masing. Awal untuk menentukan tipe dari bangunan runtuh tersebut dan berapa jumlah korban yang terdapat di dalam bangunan. Di sisi lain, beberapa orang personil melaksanakan pemasangan safety lamp agar tidak ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan tidak berwenang dapat masuk ke dalam area kerja pencarian dan pertolongan di gedung runtuh. Setelah mendapatkan informasi dari pemilik rumah atau pemilik bagian gedung, maka melaporkan kepada Dantim jumlah korban, maka komandan tim persiapan untuk melaksanakan tahapan selanjutnya. Beberapa personil setelah mendapatkan informasi akan melaksanakan proses healing method, yaitu menentukan di mana posisi korban berada di dalam gedung runtuh. Proses ini dilaksanakan oleh beberapa orang personil yang akan menentukan Setelah proses healing method dilaksanakan, maka tim melaksanakan pelaporan kembali kepada komandan tim untuk melaksanakan tahapan operasi SAR selanjutnya. Untuk melihat di mana posisi korban berada dan memastikan akses yang akan dibuat tidak mengenai korban yang masih berada di dalam bangunan. Akses yang akan dibuka adalah terlebih dahulu dari sebelah kiri. Setelah sisi kiri dari akses akan dilanjutkan di posisi bawah pemotongan bertujuan untuk pada saat akses akan dibuka tidak terjepit apabila bagian bawah yang dibuka terakhir kali. Pencarian di gedung runtuh, peralatan-peralatan yang tidak digunakan maka harus ditempatkan di forward staging area agar tidak mengganggu pergerakan dari tim yang
melaksanakan pembukaan akses. Gedung runtuh yang sudah terbuka akses untuk mengekstrikasi korban yang masih berada di dalam. Saat ini beberapa orang personil melaksanakan pelatihan akses untuk yang digunakan sebagai media untuk mengimobilisasi bagian tulang belakang korban yang kita curigai mengalami cedera tulang belakang. Selain itu, membawa peralatan tandu skate untuk nanti mengakses atau mengekstrikasi korban yang ada di dalam ruang runtuh untuk dikeluarkan dari dalam. Seorang respon menyampaikan informasi kondisi dan keadaan korban kepada Dantim. Maka Dantim memerintahkan beberapa personilnya untuk membawa peralatan korban yang berada di dalam bangunan runtuh. Angkat beban yang akan masih menimpa korban. 2 orang rescuer di dalam melaksanakan proses asesmen untuk penanganan korban. Sebelum beban diangkat, maka korban akan terlebih dahulu dilaksanakan tourniquet karena diasumsikan korban sudah mengalami cedera atau tertimpa beban berat selama beberapa waktu yang menyebabkan kondisinya harus kita laksanakan terlebih dahulu proses tourniquet. Kita lihat satu orang rescuer bertugas menstabilkan bagian kepala, sedangkan beberapa orang melaksanakan proses pengangkatan untuk beban yang menimpa. Proses pelaksanaan tourniquet ini akan menjadi sangat penting untuk menghindari cedera lanjutan yang dapat setelah bagian tubuh yang tertimpa beban berat sudah berhasil diangkat, maka akan dilanjutkan dengan proses pemasangan KED untuk menstabilkan bagian tulang belakang sampai dengan leher korban.
operasi pencarian dan pertolongan di gedung runtuh, para rescuer berpacu dengan waktu karena dapat saja sewaktu-waktu terjadi aftershock atau gempa susulan. Maka ini akan sangat membahayakan untuk para tingkatnya dapat mengeluarkan korban keluar bangunan runtuh. Korban di packing di tandus guna untuk memudahkan para rescuer untuk maka akan diawali satu orang yang lebih dahulu masuk ke area jalan untuk menarik korban keluar. Akan menyerahkan korban kepada medis. Korban melalui void atau celah-celah sempit yang hanya tersisa dari runtuhan bangunan. Semua peralatan yang digunakan akan di-packing dari dalam untuk dikeluarkan keluar. Baik, korban sudah nampak dapat bisa dikeluarkan. Kita beri aplaus yang meriah untuk keberhasilan tim rescue gabungan untuk melaksanakan ekstrikasi dari bangunan runtuh. Baik, setelah korban dikeluarkan, para rescuer harus cepat. Langkah terakhir setelah dilaksanakan evakuasi maka akan ditandai di workshop adalah menandakan bahwa korban sudah dikeluarkan pada waktu dan tanggal yang diberikan di dalam workshop hakim. Setelah selesai dilaksanakan ekstrikasi, semua peralatan akan dibereskan. Baik, setelah semua peralatan dan pertolongan di gedung runtuh, Collapse Tractor Search and Rescue SAR gabungan. Sekali lagi, beri aplaus yang meriah untuk tim SAR gabungan. Baik, mohon izin para tamu undangan dapat berfoto bersama dengan semua. Izin para pimpinan dan para tamu undangan akan dilaksanakan foto bersama dengan background